Itu kata gaulnya sekarang patriarki. Aku nggak suka itu. Kenapa? Kita itu cuma dibedakan sama jenis kelamin. Udah, kita sama-sama makan nasi, sama-sama punya hidung dan mulut apa segala macam, kita sama. Iya, benar. Kita itu bedanya cuma jenis kelamin. Itu rezekiku perempuan, kau rezekimu laki-laki. Jadi apa yang harus membedakan? Itu di zaman yang dulu. Zaman sekarang itu kuli bangunan pun ada perempuan. Terima kasih semuanya. Karena aku ngerasa hidup itu gak bakal abadi. Selagi kita masih muda, manfaatkan diri kamu itu sebaik mungkin. Kalau kamu ingin yang terbaik, kasih ke diri kamu yang terbaik juga. Nongkrong yuk. Seratus 2,6 FM, start Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Oke, selamat datang lagi di Nongkrong Yuk. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Nah, itu adalah tagline kita di Nongkrong Yuk ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai makna kemerdekaan ada ala generasi sekarang atau mungkin diwakilkan oleh Kak Dewi. Kita bakal bahas yang lebih fun lagi kayaknya ya Kak Ara. Lebih panas sih. Ini udah terasa panas sih. Aduh. Karena rata-rata nih orang yang datang ke sini tuh AC-nya dingin tapi nggak rasa panas ya. Iya, betul. Kayak lebih panas daripada kursi sidang ya. Fun itu mungkin bahasa tersiratnya ya. Bahasa tersirat, lembutin. Nah, Dewi, aku mau nanya, kepo kembali nih untuk Dewi ya. Bisa ceritain gak sih Dewi momen dimana kamu merasa paling gak merdeka lah dalam hidup kamu? Aduh, kalau masalah tentang gak merdekanya itu mungkin ada di kehidupan setelah kita sarjana ya mungkin Kak. Menurut aku kebangsaan aja sih yang merdeka ya, kalau untuk masyarakatnya masih kurang. Kita jadi mahal. Aduh, tapi emang bener sih Kak. Menurut aku udah sering apply kerjaan, kapasitas diri kita pasti kita tahu, kualitas diri kita pasti kita tahu. Siapa yang di atas kita, siapa yang di bawah kita tentang akademiknya pasti kita tahu. Walaupun kita nggak mengucapkan, kualitas diri kita pasti kita tahu gitu kan. Bener. Jadi aku ngerasa aku selalu kalah. Kayak kemarin aku tes ada di beberapa lowongan kerja yang sampai pusat, benar-benar kayak wishlist gitu. Ada beberapa yang kayak aku mempertanyakan diriku, kurangnya apa ya? Tingginya mencukupi, berat badannya mencukupi, soal akademiknya mencukupi, tentang wawancaranya pasti aku tahu. Nih, ada beberapa yang kayak bagus, harusnya kalau ngomong kayak gini tuh storytellingnya tuh bagus gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan tentang nggak merdekanya itu tentang ini sih, tentang masih adanya orang dalam, percaya orang dalam. Atau mungkin itu membuat suatu kualitas pekerjaan itu menurun ya kalau menurut aku. Kalau misalnya nih kamu buat tingginya itu kalau untuk kerja di sini tuh harusnya segini. Sementara si kawan yang masuk ini tingginya tuh nggak segitu gitu loh. Jadi iya, maksudku ya kalian gak usah secara terang-terang, nggak semua orang bego loh tentang ini gitu loh. Nggak semua orang nggak ngerti tentang ini gitu loh. Jadi aku ngerasa aku bukan nggak bisa punya orang dalam ya, mungkin yang kayak aku bisa aja ngomong kayak ke ayahnya Kak Ara gitu, atau mungkin ke teman-teman yang lain buat yang misalnya dia bisa lah punya power di situ gitu. Tapi yang kayak itu bukan ranahku loh yang kayak gitu. Itu menunjukkan aku menjatuhkan value yang udah aku bangun gitu. Aku udah yang kayak kenapa ya orang masih percaya orang dalam. Jadi ngapain kamu cari ngebuka lowongan untuk umum kalau misalnya kamu udah punya satu orang gitu, itu bakalan nyakitin hati dia. Oke lah kalau mentalnya yang kayak aku, maksudnya ya bodo amat, dicoba yang lain, rezekiku masih ada gitu. Kalau misalnya mentalnya dia bener-bener kayak udah sholat tahajud, sholat dua, apa segala macam, puasa, dia kan pasti ngerasa sakit hati ya, yang kayak ya Allah padahal aku bisa loh gitu, tapi kenapa dia yang gitu. Tinggal lagi kalau secara Islami atau tentang takdir itu pasti semua takdir rezeki pasti udah diatur sama Allah. Tapi secara analogi, secara pikiran kita itu nggak masuk akal Kak. Jadi yang ketidakmerdekaan itu ya karena itu kalian membuat bangsa kalian, penerus bangsa kalian itu mentalnya makin jauh di
trik yang kalian capai, yang kalian struktur dari yang kalian pengen itu, kalian menjatuhkan itu kalau menurut aku sendiri ya. Jadi itu sangat tidak boleh dicontoh. Kalaupun aku nanti insya Allah atau alhamdulillah punya pekerjaan, aku tidak mau yang mempekerjakan orang yang kualitasnya itu nggak ada di kualifikasi. Kualifikasinya. Oke. Disclaimer nih ya sahabat Star FM, ayahku seperti yang dibilang si Dewi bukan siapa-siapa. Takutnya nanti ada yang ngelabrak, emang keluargamu siapa gitu. Takut kan aku karena kita nih perintis ya. Iya, kita just kidding aja sih, jangan baper-baper banget karena ini bicara santai loh. Apalagi di Star FM kalian harus tahan-tahan semuanya, jadi kayak ini kayak asik-asik aja ya Kak ya. Asik-asik aja, tapi yang positifnya diambil. Iya, positifnya diambil. Kalau menurut aku sih orang dalam yang kayak gitu, kalau misalnya sekarang itu di pekerjaan ada orang dalam, kalau misalnya dia kualifikasinya tercukupi ya nggak masalah. Nggak masalah kita aja menerima gitu. nih ya. Tapi kalau dia wajar aja gitu. Kalau tapi sebenarnya tetap gak adil sih Kak ya. Gak adil sama yang lain. Misalnya gini Kak, maksud Kak Ara itu yang kayak kamu semuanya mencukupi. Terus ditanya itu anak siapa sih? Anak pantas lah. Yang kayak gitu nggak apa-apa, nggak masalah, itu rezeki kita gitu loh, itu nilai diri kita, privilege dari orang tua kita yang udah membangun kan, ya kan membangun privilege ini juga nggak gampang kan, nggak gampang banget. Beda kalau misalnya anaknya dimasukin tapi bukan mencakup dari kualifikasi yang diminta ya. Iya diminta, itu sih menurut aku karena betul. Di dalam dunia kerja sekarang itu aku ya sebagai di radio gitu udah meng-hire karyawan gitu ya, tidak aku tuh mikir juga ini keluarganya dari mana gitu. Aku juga memikirkan itu karena ketika keluarga dia aja kurang harmonis atau dia ini orangnya enggak kompeten atau dia ini tipe orang yang tidak tepat waktu, itu akan susah bekerja sama dengan kita. Ngulang dari awal aja lagi gitu kan. Ngulang dari awal, sementara di dunia pekerjaan itu kita ini udah siap untuk bekerja. Kita kan cuma dikasih arahan dan job desk ya. Bukan mengajari ya itu di sekolah gitu kan. Nah, itu. Jadi aku pun ketika meng-hire orang ya aku melihat juga nih keluarganya gimana biar bisa diajak kerja sama, karena mencari karyawan yang bisa kerja bersama, kerja tim itu susah loh. Iya betul. Ya itu. Kok silent moment. Next ya, Dewi, aku juga mau nanya sama kamu sebagai public figure ya. Kamu punya influence yang emang orang ini tadi kamu bilang udah ada yang tertarik gitu, udah ada yang open sama kamu ya. Pasti adalah yang ngerasa yang kamu influence ini juga bermanfaat buat dia, nggak bisa kita pungkiri ya. Apa sih tanggung jawab kamu untuk bisa dirasakan dan untuk mengedukasi influence kamu? Kenapa kamu masih mau mengedukasi gitu? Padahal kalau dipikir-pikir ya untungnya di kamu kan nggak terlalu besar gitu. Selain endorse kan nggak ada pendapatan dari viewers kan. Malah hujatan ya kan. Iya, malah hujatan yang kayak gitu. Kenapa masih kuat mentalnya untuk memberi? Nih Dewi nih story-storynya akhir-akhir ini sahabat Star FM tentang menyemangati. Iya, Dewi Teguh. Tentang menyemangati sesama gitu ya. Kenapa? Menurut aku sih Kak, itu loyalitas kita dalam hal pola pikir ya. Kita nggak boleh harus aku dong yang lebih keren, nggak boleh. Jadi kita nggak tahu nih, ada tipikal orang yang dia mau cerita, ada tipikal orang yang dia diem aja, dia cuma lihat pokoknya standar hidup dia tuh di TikTok, kalau nggak di Instagram, YouTube apa segala macam. Jadi aku ini pengen ngasih tahu ke orang-orang, berapapun kali kamu gagal, kalau kamu mau bangkit, pasti rezeki kamu ada di situ. Yang menentukan rezeki kamu sebenarnya bukan Allah, tapi Dia memberikan. Dia yang kalau misalnya nih, yang ngatur rezeki kita itu kita Kak. Kita yang menjumpai rezeki itu, tapi Allah yang menetapkan. Kita yang jemput itu Kak. Jadi ada beberapa orang yang ngerasa kalau dia tuh gagal, keluarga aku gagal, pertemananku gagal, masalah hubunganku gagal, apa segala macam. Kamu manusia, kamu harus punya pola pikir yang kamu nggak tahu umur kamu kapan. Mau 1 jam, mau 1 menit, kamu nggak bakal tahu umur kamu itu bakal meninggal apa enggak. Jadi jadilah seseorang yang tidak menyepelekan waktu. Jadi menurut aku itu, aku kadang males apa segala macam. Jangan, aku nggak tahu aku nih bakal mati apa enggak, karena yang enggak kita sangka-sangka banyak yang enggak
udah duluan gitu loh. Iya. Jadi aku ngerasa ayo bangkit gitu. Karena banyak beberapa yang kayak dia pinter, dia cantik, apa segala macam, tapi rezekinya nggak sebanding sama teman-teman yang suka mungkin pergaulan bebas, apa segala macam. Tapi rezeki si pergaulan bebas ini lebih bagus daripada si anak rumahan. Kenapa? Ya karena itu jati diri dia kita nggak tahu. Porsi terbaik dia, kebaikan dia yang ada di diri dia itu yang membuat dia berhasil gitu. Jadi menurut aku, kenapa aku sering show up tentang kayak self love, tentang Tuhan apa segala macam. Menurut aku itu yang sangat menyejukkan hati sih, kayak kadang aku kayak tadi lah wishlist udah ini di wawancara terakhir selalu ditanya orang tua kapan sih. Tapi aku nggak bisa jawab Kak karena belum ada konfirmasi. Aku pasti jawab itu. Tapi menutup kemungkinan aku nggak mungkin nangis ke orang tua aku. Jadi yang aku tanamkan dalam diri aku itu aku baca quotes semuanya. Kalau gapailah cita-citamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh pasti di antara bintang-bintang. Gitu. Jadi menurut aku itu menebar kebaikan walaupun nggak secara eksternal atau mungkin tatap mata. Bukan berarti menebar kebaikan harus seperti itu gitu. Berawal dari sosial media atau apa segala macam. Oh anaknya ini positif. Karena kakak tahu nggak, perempuan itu kalau nggak dibarengi dengan aktivitas yang positif, pasti dia sibuk mikirin perasaan dan pikirannya. Nah, betul. Dia bakal galau, dia bakal ada yang menyakiti diri, dia bakal pendidikannya yang, aduh nggak, aku harus stres, aku diputusin, bla bla bla, enggak. Tapi kita cari hal positif yang menunjukkan kalau kita itu jati diri kita beda dengan orang lain. Kalau orang sekeren apapun ya udah, kalian jadikan motivasi, jangan jadikan itu kayak pembanding. Iya, pembanding. Iya kamu kasihan loh, maksudnya kamu berdiri di kaki kamu sendiri sampai sekarang itu nggak semua orang bisa kayak kamu gitu. Karena kita yang ngerasain kayak kejedot paku. Orang tua cuma bisa ngomong obatin apa sih? Yang ngerasain sakit itu cuma kita. Jadi masa kamu ngasih panggung sama orang buat nyakitin kamu terus? Maksudnya kayak terlalu seru ya, terlalu terbawa ya. Maksudku jangan kasih panggung buat orang nyakitin kamu gitu loh. Nggak apa-apa kalau mereka nyakitin, berarti standar hidup atau value-nya mereka cuma nyakitin doang udah. Dia nggak bisa tidur kalau nggak nyakitin kamu. Enggak, kamu nggak bisa tidur kalau nggak ada pertambahan Rp1.000 di saldo kamu, udah itu aja nggak bisa tidur Kak. Kalau uang semakin menipis sebanyak apapun uang, kalau kita nggak bisa memanage itu sendiri, itu bakalan habis. Tapi kalau uangnya pas-pasan, kita bisa memanage sampai akhir, aduh, itu tinggal goyang-goyang kaki aja Kak. Nikmat ya. Iya, nikmat. Walaupun sedikit demi sedikit ya Kak. Kalau dilihat berarti Kak Dewi ini daya juangnya tinggi ya. Aduh, pantang menyerah Kak, walaupun nangis-nangis sampai Kak sedih Kak. Tapi itu copingnya mungkin ya Kak. Iya, aku mengekspresikan diriku tuh semuanya mau baik, mau sedih. Kadang kalau kayak dibaikin orang tuh sedih juga. Kenapa ya orang ini baik banget yang kayak gitu loh. Jadi emang terharu, iya, jadi emang semua anaknya ini kayak merangkul aja gitu loh dalam hal keadaan apapun. Bahkan kalau orang yang nyakitin tuh kayak teman-teman yang ngebully apa segala macam, kalau dia minta maaf udah cut off, cuma sampai di situ aja, aku nggak bakalan dendam lagi Kak. Oh dia masih punya ini, aku masih bisa nangisin orang yang jahatin aku, udah gitu aja. Pantas lah, kasihan keluarganya kayak gini. Padahal dia udah nyakitin aku sendiri, tapi aku masih bisa memikirkan dia. Kita nggak tahu rezeki kita itu berawal dari apa Kak. Rezeki itu ada 3, rezeki materi, rezeki pertemanan, dan rezeki umur. Kita nggak harus berharap tentang materi. Kita rezeki itu bisa kita ketemu sama teman-teman baik. Kita kadang gini, kita udah nggak punya teman baik, nggak punya materi, maksudnya nggak punya keuangan yang banyak gitu. Ya udah. Kalau kita melakukan kebaikan, ya Tuhan ngasih umur yang panjang. Aturan kamu hari ini, detik ini meninggal, tapi Tuhan melanjutkan untuk berapa tahun, berapa hari, berapa itu termasuk rezeki sih Kak menurut aku. Kesehatan ya. Ya, betul. Jadi tanggung jawabnya Dewi ini nge-share yang kayak gitu tuh kan, nge-share ke orang tuh gitu. Suka dan sekecil apapun lo ngaruh kok. Iya. Tergantung kita penilaiannya di apa gitu. Tapi kalau misalnya orang yang mau berkembang, punya pola pikir yang bagus, walaupun dia nggak punya pola pikir yang luas, tapi setidaknya nilai positif dalam diri dia tuh ada, pasti dia ngerasa, oh iya, aduh ngena banget nih, aku banget gitu. Kita nggak tahu Kak.
itu rezeki atau pahala kita berawal dari situ atau enggak, kita nggak tahu. Sebenarnya kan itu tuh tergantung orang menyikapi ya, berpikir, Iya, betul. melihat gitu. Kalau misalnya orang ini nge-share tentang keberhasilan dia, kalau misalnya kita memikirkan iri dengki, ya pasti Berarti emang persepsinya ya yang jadi buruk kita mikirnya kok dia pamer ya. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya orang mengekspresikan diri dia dengan keberhasilan dia, kok iri sombong banget gitu. Tapi Iya. ketika kita Kok flexing sih pasti Iya, gitu kok kan flexing Kak. sih. Sebenarnya enggak, itu pencapaian yang ya Allah, ini pencapaianku, kecuali aku flexing tentang harta orang tua tuh, aduh itu enggak banget gitu loh, karena di atas langit masih ada lagi. Tapi kalau kita flexing, bukan flexing sih, lebih menunjukkan iya aku udah dapat ini loh, kalian pasti bisa lebih dari aku, yang kayak gitu. Itu tergantung pola pikir kita juga ya kan Kak. kalau misalnya kita pikirannya positif, ya pasti kita mikir, oh dia bisa, berarti aku juga bisa. Iya. Jadi Gitu. motivasi ya, ya, Kak. Kak. Jadi motivasi. Semua pilihan ya, Kak. Iya, tergantung ya. Apalagi nih, aku nih kan akhir-akhir ini bertemu dengan orang-orang baru di ruang lingkup sosial ya. Iya, betul. Dan sosial aku ini bener-bener yang kayak cinta lingkungan gitu. Aku bersyukur sih bisa masuk ke dalam circle itu. Jadi mereka itu orangnya positif-positif gitu. Iya. Jadi ketika kita upload apa, nggak ada tuh yang bad comment gitu, Ngejudging ya. ngejudge gitu. Pasti mereka kayak, wah keren banget gitu, bisa ke sana. Terus kalau mereka tentang lingkungan pun, kita pun nggak apresiasi kan, wow keren banget gitu. Jadi tergantung orangnya juga sih menurut Betul, aku. Kak. Kalau misalnya udah iri, dengki, ya hatinya, pikirannya mau apapun yang dikerjakan orang lain Selalu salah. bad ya, betul. Ya, salah di pikiran dia. Itu penyakit yang nggak bisa dibayar dengan uang sih Kak. Nah betul, penyakit hati. Penyakit hati yang nggak bisa dibayar dengan uang adalah iri dan dengki. Nah, yang terakhir nih ya Dewi, mungkin udah 40 menit ya kita bersama Dewi, nggak terasa nih ngobrol-ngobrol. Misalnya nih Dewi dikasih kepercayaan ya untuk mengangkat isu-isu, bekerja sama dengan instansi gitu ya, ataupun bersama organisasi yang udah besar lah, yang naungannya ini emang udah keren gitu. Apa sih isu yang bakal Dewi angkat, Dewi suarakan? Kalau aku pribadi, isu yang bakal aku angkat adalah tidak adanya perbandingan laki-laki dan perempuan sih Kak. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kalau secara psikologi seksisme ya. Iya. Aku tuh selalu nggak suka kalau laki-laki membandingkan. Selalu ini ya, namanya apa sih namanya? Dia itu nggak suka perempuan tuh harus di rumah, harus ini, harus ini, harus ini. Patriarki. Patriarki. Itu kata gaulnya sekarang, Iya. patriarki. Aku nggak suka itu. Kenapa? Kita itu cuma dibedakan sama jenis kelamin. Udah, kita sama-sama makan nasi, sama-sama punya hidung dan mulut, apa segala macam, kita sama. Iya, benar. Kita itu bedanya cuma jenis kelamin. Mm-mm. Itu rezekiku perempuan, kau rezekimu laki-laki. Jadi apa yang harus membedakan? Iya. Itu di zaman yang dulu. Zaman sekarang itu kuli bangunan pun ada perempuan. Apapun itu ada perempuan. Perempuan dan laki-laki sekarang udah setara. Jadi jangan sampai itu. Tapi tinggal lagi ke islaminya, kita tidak boleh menjengkali pasangan kita atau suami kita nantinya. Udah itu aja. Di dalam rumah tangga aja Kak. Tapi masalah tentang yang kayak perempuan harus di belakang apa segala macam. Kita perempuan, kamu itu bukan imamku. Kalau kamu imamku baru kamu di depanku. Tapi kalau kamu selagi bukan imamku atau suamiku, ya kita setara gitu. Kalau menurut aku gitu ya Kak. Karena menurut aku sarkas banget atau patriarki banget orang yang kayak membanding-bandingkan. Dia pasti nggak bisa loh. Kamu belum tahu saya, masa udah menilai gitu. Coba dulu, kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kan Grab aja sekarang ada perempuan Kak. Kayak kurir-kurir, iya, kayak Semua gitu. pekerjaan Jadi, berat tuh udah ada ya perempuan. Jadi lebih ke mengangkat tentang kepedulian tentang perempuan sih Kak. Melek hukum tentang perempuan, ya menyuarakan tentang perempuan, hak-hak perempuan yang harusnya itu didapatkan oleh mereka, hak-hak. Sebenarnya kalau dibilang perempuan susah, laki-laki susah, mungkin menurut kita perempuan kita lebih susah daripada laki-laki, tapi menurut mereka lebih susah gitu. Pada dasarnya porsinya itu setara, dikasih Allah gitu ya kan Kak. Cuman tentang pola pikir lagi, gimana cara kita menyikapinya, gimana cara kita menanggapi hal apapun itu. Kadang ada juga patriarki yang sampai membuat kericuhan, yang sampai kekerasan gitu, amat sangat disayangkan. Jadi menurut aku selagi itu nggak bertentangan sama hal apapun, cobalah jangan patriarki untuk kehidupan kamu, karena hidup yang tenang itu mulai
dari tidak membebankan orang sih menurutku. Nah terakhir banget nih ya, udah terakhir banget nih buat Dewi ya, masih sabar ya di Sabar sini ya. dong. Closing statement dong Dewi untuk sahabat Star FM ya, mau itu di anak-anak muda di luar sana ya, supaya mereka bisa hidup lebih merdeka, bukan cuman secara fisik tapi juga mental dan emosional. Ada contoh kayak gimana nih Kak maksudnya? Terserah dalam apa aja, yang pastinya closing statement dari Dewi yang udah kita obrolin pada Tentang mental mereka ya, gitu. tentang mental mereka. Kalau menurut aku mungkin ada pepatah ya yang bilang kalau setiap orang tuh guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi kalian jangan pernah lihat, kalau misalnya kalian kesal sama seseorang, jangan pernah lihat mukanya. Jangan pernah lihat mukanya, tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh dia. Lihat isi dari pembicaraannya. Giliran positif atau negatif, kamu yang tahu sendiri. Untuk diri kamu yang tahu sendiri. Untuk kalau ada yang bilang aku nggak percaya diri, kamu nggak percaya diri, kamu ya udah harus menikmati dengan keterpurukan kamu. Tapi kalau kamu mau maju terus, ayo bangkit lagi. Giliran kamu berapa kali jatuh, berapa kali kena paku, itu terserah kamu. Harus kamu ini kan, kamu up kan. Kalau misalnya kamu gagal dalam berkeluarga, kamu punya keluarga yang tidak harmonis, gagal dalam mencari pekerjaan apa segala macam, kamu tidak boleh gagal untuk diri kamu sendiri. Udah gitu aja. Jadi untuk generasi muda atau sahabat Star FM, aku berharap kalian selalu menebar kebaikan, selalu baik ke orang-orang, walaupun kalian tidak bisa membantu orang dengan secara materi, bantulah orang dengan bicara yang halus, bicara yang kayak orang mendoakan kalian, udah gitu aja. Oh, orangnya sopan, orangnya baik, dia positive vibes gitu. Jadi pantes lah ya ayah sama mamanya kayak gini, dari keluarga ini. Apa itu enggak kado yang besar tapi tidak berbentuk materi. Itu sangat kasih makan berharga semangat ya? kita. Iya, berharga banget kalau menurut aku. Terima kasih semuanya. Karena aku ngerasa hidup itu enggak bakal abadi selagi kita masih muda. Manfaatkan diri kamu itu sebaik mungkin. Kalau kamu ingin yang terbaik, kasih ke diri kamu yang terbaik juga. Oke, luar biasa banget ya obrolan kita. Kalau di hari misalnya ini ya. udah dinyanyiin jangan menyerah, jangan menyerah. Nanti ada backsound-nya ya. Iya, betul. Oke, luar biasa banget nih obrolan kita di hari ini bareng Kak Dewi. Aku ngerasa kayak dinasihatin seorang kakak ya. Gampang ya nemuin kakak ya. Aduh, gampang banget. Berdaging banget ya kalau kata generasi sekarang. Aduh. Dan terima kasih banget pastinya buat Kak Dewi udah mau sharing hal-hal yang keren banget hari ini. Semoga semua yang nonton video ini bisa ngambil hal-hal positifnya ya. No sensitif, jangan ngerasa tersinggung. Iya, Ini betul. cuma obrolan yang kita mau ngasih sesuatu yang berguna buat kalian. Sharing pastinya. session, pengalaman kita. Betul gitu. banget. Kalau misalnya sahabat Star FM ada salah-salah kata Ya, mohon maaf banget. Ya Allah, aku kadang yang ngomong yang baik pun disalahin Kak, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu ladang ego kalian dikasih makan. Oke, jadi ingat ya guys, merdeka itu bukan soal masa lalu hanya tapi bagaimana kita menjalani setiap hari ini dan juga gimana kita mengartikan, gimana kita ngambil value setiap harinya. Jadi yang terpenting punya sikap dan semangat yang jadi lebih baik dari hari ini. Bergerak 1% setiap harinya. Oke. Terima kasih Dewi udah hadir ke sini. Ya, Kami makasih sita banget waktunya sampai 1 jam ya. Terima kasih. Tapi first impression aku masuk di ruangan ini yang Apa kayak, tuh? aduh, ternyata segokil ini. Kalian jangan lupa pantengin semua Instagram, YouTube, sama TikToknya Star FM, karena menurut aku di situ tuh bukan yang berita-berita kuno, tapi upgrade banget ya dari hal tentang isu-isu tentang politik, isu-isu tentang pemerintahan apa segala macam, bahkan isu-isu artis lengkap semua di Star FM. Gak dibayar loh itu. Gak dibayar dan gak Tapi dibayar ya. emang yang kayak salah satu yang hype-nya ya. Terima kasih nih. Ini berkat tim kreatif ya di balik ini semua. Iya, Sampai betul. mungkin dulu nggak ada tim kreatif Gen Z ya. Ini kalau sahabat Star FM ngerasa Gen Z itu beban gitu ya. Padahal Gen Z ini kreatif loh. Cuman jangan dikerasin aja. Iya, dinasehatin, dikasih tahu. Dikasih bonus gak? Iya, boleh. Biar lebih semangat. Terima kasih untuk semuanya sahabat Star FM yang sudah mendengarkan kita semua. Nanti akan ada program acara selanjutnya yang akan menemani ruang dengar kamu semuanya. Aku Ara. Dan aku Wanda. Aku Dewi Putra Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras. Horas. Sarah.